Halo minasan, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini gue mau ngebahas alur cerita dari anime dengan judul Mamahaha no Surego ga Motoka no Datta, atau lebih singkatnya Surekano. Anime ini rilis di bulan Juli lalu dan baru aja menyelesaikan episode terakhirnya di bulan September kemarin. Anime ini bercerita tentang seorang kutu buku bernama Irido Mizuto yang harus menerima fakta kalau dia akan memiliki seorang saudara perempuan. Jadi ayahnya Mizuto itu menikah lagi dengan seorang wanita yang juga mempunyai seorang anak perempuan. Awalnya Mizuto nggak terlalu mikirin tentang hal itu, tapi yang jadi masalah adalah ternyata anak perempuan itu adalah Ai Yume, seorang perempuan yang pernah berpacaran dengannya waktu SMP dulu. Walaupun saat ini mereka udah putus dan udah jadi mantan. Jadi sekarang Mizuto harus menerima fakta kalau mantan pacarnya waktu SMP itu harus menjadi saudara tirinya. Tapi nyatanya ya mereka nggak bisa akrab dan justru malah saling berselisih satu sama lain. Kayak contohnya mereka harus rebutan siapa yang jadi kakak dan siapa yang jadi adik. Mereka juga sepakat kalau orang tua mereka nggak boleh sampai tahu tentang hubungan mereka dulu dan harus bersikap layaknya saudara di depan kedua orang tuanya. Mizuto dan Yume selalu bersikap dingin satu sama lain, walaupun sebenarnya mereka berdua belum melupakan kenangan mereka waktu pacaran dulu. Bahkan terkadang Yume juga mudah terbawa suasana. Dan gak cuma sampai di situ aja, mereka berdua bahkan harus masuk di sekolah yang sama juga. Waktu lagi upacara penyambutan siswa baru, Yume mengatakan ke Mizuto kalau mulai besok mereka harus berangkat sendiri-sendiri supaya orang-orang tidak mencurigai mereka. Tentunya Mizuto juga setuju dengan hal itu. Dia juga mengatakan kepada Yume untuk fokus mencari teman aja, karena pada dasarnya mereka berdua itu sama-sama kutu buku yang gak punya teman. Tapi ternyata Yume gak terlalu sulit dalam mencari teman. Di upacara itu Yume mendapatkan kesempatan untuk menjadi perwakilan siswa baru untuk memberikan kata sambutan karena dia berhasil mendapatkan nilai tertinggi dari semua siswa. Dan hal itu membuatnya menjadi gadis populer yang dikagumi siswi-siswi lainnya. Yume dan Mizuto juga berada di kelas yang sama ya, bahkan tempat duduk mereka pun juga dekat, depan belakang. Nah, gak cuma Yume aja, Mizuto juga dihampiri sama dua orang siswa yang ingin berteman dengannya. Tapi ternyata kedua siswa itu ngedeketin Mizuto karena ada maunya. Mereka mau ngincer Yume doang, karena mereka tahu kalau Mizuto dan Yume adalah saudara tiri. Tapi karena Mizutonya bodo amat, ya jadi dia gak terlalu mikirin dua orang itu. Di sore harinya, Yume yang udah pulang duluan mendengar suara Mizuto yang baru aja sampai rumah. Dia pun langsung mendatangi Mizuto untuk menanyai tentang kedua orang yang ngedeketin Mizuto di sekolah tadi. Yume merasa nggak terima kalau misalkan Mizuto itu dimanfaatin sama orang-orang seperti mereka, yang semata-mata cuma mau ngincer dirinya doang. Ya walaupun sebenarnya Mizutonya sendiri juga nggak terlalu memperdulikan hal itu. Tapi karena sifat alaminya, Yume nggak bisa membiarkan hal itu. Keesokan harinya, Mizuto bingung karena Yume berangkat sekolah bersamaan dengan dirinya. Padahal kemarin mereka baru aja bikin kesepakatan untuk berangkat sendiri-sendiri. Sampai di sekolah, dua siswa yang kemarin menghampiri Mizuto lagi. Tapi kali ini Yume langsung merangkul tangan Mizuto dan mengatakan kepada kedua siswa itu untuk tidak mengganggu mereka. Yume juga mengatakan kalau dia itu sebenarnya adalah brokon. Ya walaupun dia melakukan itu demi menyelamatkan Mizuto doang ya. Tapi menurut gue sih emang itu adalah perasaan dia yang sebenarnya. Pada malam harinya, Yume mendapatkan pesan dari ibunya yang mengatakan kalau kedua orang tua mereka akan pulang agak telat. Karena hal itu, Mizuto memutuskan untuk membuat makan malam untuk mereka berdua, karena Yume-nya juga nggak bisa masak. Waktu memasak, Yume malah jadi kepikiran tentang hal yang terjadi tadi pagi, saat dia merangkul lengannya Mizuto. Dia baru sadar kalau saat itu dia juga menempelkan dadanya di lengan Mizuto. Waktu lagi makan, akhirnya Yume membahas hal itu. Dia menyuruh Mizuto untuk melupakan semua hal yang terjadi tadi pagi. Tapi Mizuto bilang kalau dia juga udah melupakan tentang sensasi yang dia rasakan tadi pagi dan terlihat gak terlalu tertarik dengan hal itu. Setelah mendengar itu, Yume-nya jadi kesel sendiri karena merasa kalau Mizuto tidak tertarik dengan tubuhnya. Padahal tadi dia sendiri yang nyuruh Mizuto buat ngelupain itu. Kan jadi serba salah kan? Emang ya woman. Karena Yume masih merasa kesal, dia berencana untuk menggoda Mizuto. Dia keluar hanya dengan menggunakan anduk aja yang membuat Mizuto jadi terkejut. Yume terus menggoda Mizuto karena ingin melihat wajah malu-malunya Mizuto saat melihat tubuhnya. Dia juga semakin berani untuk merubah-ubah posisi duduknya supaya semakin terlihat menggoda. Tapi gak lama setelah itu, anduknya lepas dan melorot. Dan Yume akhirnya baru sadar kalau apa yang dia lakuin itu sangatlah memalukan. Mizuto yang menyadari itu langsung berdiri menghampirinya dan memberikan jaketnya supaya Yume-nya gak masuk angin. Mizuto juga sadar kalau dari awal Yume itu sebenarnya cuma mau jahilin dia doang. Di sini Yume bilang kalau dia nggak tahan kalau misalkan ada anggota keluarganya yang direndahkan sama orang lain. Mendengar itu, Mizuto akhirnya berterima kasih kepada Yume karena Yume udah mau nyelamatin Mizuto dari dua orang siswa yang memanfaatkannya itu.
Setelah itu Yume berniat untuk ganti baju, tapi dia malah tersandung jaket dan mereka berdua terjatuh di sofa. Karena melihat Yume di situasi itu, Mizuto jadi mengingat tentang waktu mereka berdua saat masih pacaran dulu. Dan karena keduanya terbawa suasana, Mizuto mencoba untuk mencium Yume. Tapi ternyata tidak semudah itu, bro. Tiba-tiba kedua orang tua mereka pulang. Karena takut dicurigain, Mizuto menyuruh Yume untuk bersembunyi di bawah sofa, supaya orang tua mereka tidak melihat penampilan Yume yang cuma pakai anduk doang. Padahal Yume-nya tinggal lari aja ke kamar, kan masalah selesai. Jadi mau Mizuto atau Yume, mereka berdua sama-sama ingin melupakan masa lalu dan berusaha menjadi kakak adik yang normal seperti saudara pada umumnya. Walaupun itu akan menjadi hal yang sulit, karena menurut gua sebenci apapun mereka masih saling peduli satu sama lain. Dan gak akan semudah itu untuk membuang kenangan masa lalu yang sudah mereka buat. Di hari selanjutnya, Mizuto lagi-lagi didatengin sama seorang siswa. Dia mengajak Mizuto untuk melakukan tes kebugaran bersama. Tapi karena pengalaman sebelumnya, Mizuto menyimpulkan kalau orang itu juga mendekatinya karena mau ngincer Yume doang. Dan mengatakan kalau semua itu gak ada gunanya, karena Mizuto juga gak akan membiarkan orang-orang seperti itu untuk mendekati Yume. Tapi laki-laki itu tetap tersenyum dan berkata kalau dia itu mau temenan sama Mizuto dengan tulus tanpa motif apapun. Dia bernama Kawanami Kogure. Kawanami menjadi teman pertamanya Mizuto di sekolah itu. Pada saat tes kebugaran, Yume yang sedang melakukan pengukuran tubuh dibuat bingung karena ada seorang teman sekelasnya yang dari tadi terus menatapi dadanya. Dia bernama Minami Akatsuki. Akatsuki sedikit terpukau karena Yume memiliki tubuh yang bagus dibandingkan tubuhnya dia yang kecil. Akatsuki juga memeluk Yume karena percaya kalau dia meluk Yume nanti badannya bisa ketularan jadi bagus juga. Dan bisa dibilang juga Akatsuki ini adalah satu-satunya teman yang dekat sama Yume di sekolah itu. Mereka pun mulai melakukan tes kebugaran. Yume juga sempat melirik ke arah Mizuto yang sedang melakukan sit-up. Yume merasa nggak mau kalah dan harus mendapatkan nilai yang lebih bagus dari Mizuto, karena emang mereka berdua itu sama-sama punya peringkat yang bagus di sekolah itu. Yume berhasil melewati seluruh sesi tes tanpa masalah, tapi karena dia ingin mempertahankan status siswi teladannya, Yume jadi terlalu memaksakan diri. Jadi pada saat sesi lari, dia merasa sangat lelah dan hampir kehilangan kesadarannya. Tapi untungnya sebelum jatuh, Mizuto ada di situ untuk membantunya. Mizuto pun mempercayakan Yume kepada Akatsuki dan meninggalkan mereka. Setelah itu, Akatsuki membawa Yume ke UKS. Di sini Yume mengakui kepada Akatsuki kalau dirinya itu sebenarnya nggak pandai olahraga dan bukanlah gadis yang sempurna seperti yang orang-orang bayangkan. Karena selama ini Yume punya pikiran kalau gue mau punya teman yang banyak ya gue harus jadi siswa yang hebat, gitu. Tapi setelah mengetahui itu, Akatsuki justru merasa lebih lega karena sebelumnya dia selalu melihat Yume sebagai orang yang sulit untuk didekati karena kesempurnaannya. Ikatan pertemanan mereka menjadi lebih dalam, karena Yume juga memahami kalau Akatsuki bisa menerima Yume apa adanya. Tapi Yume masih malu untuk manggil Akatsuki dengan nama depannya, jadi dia tetap manggilnya Minami-san. Setelah itu mereka kembali ke kelas. Di kelas, Yume ketemu sama Mizuto, dan dengan tersipu dia berterima kasih karena sudah membantunya di lapangan tadi. Keesokan harinya, Yume nggak bisa masuk sekolah karena terkena demam. Akatsuki merasa khawatir dan menanyai Mizuto tentang Yume. Kawanami juga ada di situ. Akatsuki mengatakan kalau sepulang sekolah nanti dia mau menjenguk Yume, tapi Kawanami nggak boleh ikut. Singkat cerita, sepulang sekolah, Akatsuki menjenguk Yume di rumahnya. Mereka juga sempat belanja bahan makanan saat perjalanan pulang. Waktu masuk ke kamar, ternyata Yume-nya lagi tidur, dan saat terbangun dia sedikit mengigau dan berkata kepada Mizuto kalau dia kesepian. Tapi setelah sadar kalau ada Akatsuki juga di situ, Yume jadi bersikap seperti biasa lagi. Akatsuki mengajak Mizuto untuk membantunya membuat bubur untuk Yume. Waktu di dapur, Akatsuki sempat bertanya ke Mizuto, kalau misalkan suatu saat nanti Mizuto punya pacar, apakah dia bakal ngasih tahu ke Yume tentang pacarnya itu? Mungkin Akatsuki mengetahui kalau misalkan hal itu terjadi, Yume pasti merasa cemburu. Setelah selesai masak, Akatsuki menemani Yume makan, dan gak lama setelah itu dia pamit untuk pulang. Sebelum pulang, Akatsuki bertanya kepada Mizuto. Dia ingin memastikan kalau Yume dan Mizuto benar-benar hanyalah saudara aja. Mizuto pun menjawab kalau mereka memang hanyalah saudara tiri, walaupun dia kurang yakin dengan maksud dibalik pertanyaannya Akatsuki. Setelah itu Mizuto kembali ke dalam dan merawat Yume yang lagi sakit. Yume merasa sedikit cemburu karena melihat Mizuto dan Akatsuki yang menjadi lebih akrab. Mizuto pun akhirnya membiarkan dirinya untuk memanjakan Yume kali ini. Hal itu membuat mereka jadi mengingat kembali kenangan mereka waktu masih pacaran dulu. Sampai akhirnya Mizuto tahu kalau demamnya Yume sebenarnya udah sembuh, tapi dia masih pura-pura sakit supaya bisa dimanjain terus sama Mizuto.
Selanjutnya kita akan diperlihatkan adegan di mana Yume lagi mencium celana dalamnya Mizuto. Mungkin itu adalah efek dari kebiasaan yang sering dia lakukan dulu. Jadi waktu masih pacaran, Yume sering menyimpan benda-benda yang dikasih sama Mizuto. Dia menyembahnya bagaikan benda itu adalah dewa dan tersenyum-senyum sendiri. Setelah menyadari tingkah memalukannya, Yume memutuskan untuk mengembalikan celana dalam itu kepada Mizuto. Tapi secara kebetulan, dia juga melihat Mizuto yang baru aja keluar dari kamarnya sambil memegang bra milik Yume. Mereka mencoba untuk tenang dan membicarakan tentang alasan mereka masing-masing. Yume bercerita sedikit tentang kebiasaannya yang selalu menyimpan benda-benda pemberian Mizuto dulu, yang membuat Mizuto menjadi tersipu setelah mendengar itu. Tapi kali ini bukanlah sebuah kesengajaan, bahkan alasan mereka berdua itu juga sama. Masing-masing dari mereka nggak sengaja menemukan pakaian dalam yang ada di dalam kamar mandi, dan karena suatu alasan mereka harus membawanya ke kamar. Karena itu, mereka memutuskan untuk berdamai dan membuat kesepakatan baru, di mana selama mereka tidak melanggar norma sosial, mereka boleh memberikan satu perintah kepada yang lainnya. Tapi itu cuma peraturan di dalam rumah aja, kalau di luar rumah mereka bebas sesuka mereka. Singkat cerita, saat pulang sekolah, Yume melihat Mizuto lagi mengobrol dengan seorang perempuan di sebuah restoran McDonald kebalik. Yume kebingungan karena dia nggak pernah melihat perempuan itu. Walaupun sebelumnya mereka udah membuat kesepakatan untuk bebas melakukan apapun di luar rumah, Yume tetap nggak bisa tenang saat melihat Mizuto sedang bersama dengan perempuan lain. Jadi keesokan harinya, Yume mencoba bertanya kepada Akatsuki tentang perempuan berkacamata yang dia lihat bersama Mizuto kemarin. Tapi Akatsuki juga nggak tahu tentang ciri-ciri perempuan yang disebutin sama Yume. Perasaan Yume masih belum tenang, ditambah lagi sesampainya di rumah, dia melihat ada sepatu sekolah perempuan di situ. Kecurigaan Yume semakin membesar, dan dia juga memfoto sepatu itu untuk dijadikan bukti. Sambil ngumpet, Yume pura-pura minta tolong dibelikan sesuatu dengan menelpon Mizuto, supaya Mizutonya keluar rumah, jadi dia bisa menginterogasi si perempuan yang dicurigainya itu. Setelah mendengar suara pintu kebuka dan memastikan Mizuto udah pergi, Yume segera menuju ke kamar Mizuto. Tapi dia terkejut karena Mizuto baru aja keluar dari kamar, padahal tadi dia udah mendengar suara pintu di bawah. Dan pas Yume balik ke bawah, ternyata sepatu perempuan yang tadi udah nggak ada. Sebenarnya bukan Yume doang yang kebingungan. Mizuto pun juga nggak tahu apa-apa waktu Yume bertanya tentang sepatu yang dia lihat. Tapi setelah melihat foto sepatu itu, Mizuto mulai sedikit mengerti dan menyuruh Yume untuk memeriksa kamarnya. Tapi Yume juga tidak menemukan keanehan apapun di kamarnya. Karena nggak dapat jawaban yang jelas, pikirannya Yume juga jadi kemana-mana. Mizuto akhirnya menyadari sesuatu tentang kejadian itu. Waktu di perpustakaan sekolah, tiba-tiba Mizuto dihampiri sama perempuan berkacamata yang nggak dia kenal. Dan tiba-tiba perempuan itu ngajak Mizuto untuk berpacaran supaya nanti mereka bisa menikah. Tentunya Mizuto kebingungan, tapi gak lama kemudian dia mengetahui kalau perempuan berkacamata itu adalah Akatsuki yang lagi nyamar. Akatsuki ingin menikah dengan Mizuto supaya nanti Yume bisa menjadi adiknya, karena Akatsuki terlalu gemes dan terlalu menyukai Yume. Mizuto juga akhirnya sadar kalau orang yang barusan menyusup itu adalah Akatsuki. Dia pun menelpon Kawanami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Akatsuki, karena Kawanami dan Akatsuki adalah teman masa kecil yang sebenarnya mereka juga pernah berpacaran dulu. Setelah mendengar ceritanya Mizuto, Kawanami memiliki sebuah ide untuk membuat Akatsuki kehilangan ketertarikannya pada Mizuto. Dan idenya adalah membuat Mizuto dan Yume untuk berkencan besok. Walaupun terlalu mendadak dan tiba-tiba, Yume menyetujui ajakan Mizuto untuk pergi kencan dengannya, karena dia senang-senang aja pasti kalau diajak kencan. Keesokan harinya mereka pergi sendiri-sendiri dan ketemuan di suatu tempat seperti kencan-kencan pada umumnya. Yume sampai duluan di situ, dan pada saat Mizuto sampai, Yume pun terdiam karena melihat Mizuto yang terlihat jauh lebih keren dari biasanya. Kencan mereka pun dimulai. Tujuan mereka adalah Suizokukan atau wisata akuarium gitu ya. Waktu lagi antri tiket pun, Yume tetap mencoba untuk terlihat tenang, walaupun hatinya deg-degan karena merasa bahagia. Dan ternyata di situ ada Akatsuki dan Kawanami juga. Rencana Kawanami adalah untuk membuat Akatsuki melihat kemesraan Yume dan Mizuto, supaya Akatsukinya nyerah dan gak terobsesi untuk menikah sama Mizuto lagi. Tapi cuma Yume aja yang gak nyadar kalau ada mereka berdua di situ. Kawanami juga udah menyusun sebuah rencana apa aja yang harus Mizuto lakukan supaya kencan mereka bisa sukses. Tapi semua gak bisa berjalan dengan lancar karena Mizuto dan Yume yang terus merasa gugup satu sama lain. Beberapa saat kemudian, mereka berpisah tempat, dan di sini Yume tersesat. Awalnya mereka cuma berpisah untuk pergi ke toilet, tapi selesai dari toilet, Yume nggak tahu jalan buat kembali ke tempat mereka sebelumnya. Yume mendapat telepon dari Mizuto, dan Mizuto menyuruh Yume untuk tetap di situ dan jangan pergi kemana-mana. Jadi biar Mizuto aja yang menghampiri dia ke situ. Yume kembali terdiam karena dia merasa hari ini Mizuto sangat berbeda dari biasanya. Yume merasa kalau hari ini Mizuto menjadi sangat baik dan lebih perhatian kepadanya.
yang membuat Yume kembali mengingat tentang masa lalu mereka bersama dulu. Karena dulu waktu masih pacaran, Yume juga pernah tersesat saat mereka datang ke sebuah festival. Dan waktu itu Mizuto juga mengatakan hal yang sama saat menyuruh Yume untuk tetap diam dan jangan pergi kemana-mana. Perasaan Yume semakin bercampur aduk karena hal yang sama kembali terulang lagi. Singkat cerita, Yume dan Mizuto melanjutkan kencan mereka. Akatsuki yang melihat mereka berdua semakin akrab juga merasa terganggu dan kesal. Setelah kencan selesai, Yume memutuskan untuk pulang duluan karena mereka akan pulang secara terpisah. Akatsuki juga sempat menghampiri Mizuto di situ. Di sini dia meminta maaf kepada Mizuto karena sebelumnya dia udah menyusup ke dalam rumahnya. Mizuto emang dari awal sebenarnya nggak terlalu memikirkan hal itu dan meminta Akatsuki untuk tetap selalu menjadi temannya Yume. Karena cuma dia aja orang yang selalu bisa menemani Yume. Tapi Akatsuki masih nggak mau nyerah juga dan masih tetap aja keras kepala untuk menikahi Mizuto. Yume udah sampai rumah duluan. Dia masih mencoba untuk mencerna tentang apa yang terjadi hari ini. Dan sebagai hukuman karena udah mengajaknya pergi kencan, Yume meminta Mizuto untuk menjadi model fotonya. Kali ini Yume mengajak Mizuto untuk pergi berbelanja bersama. Yume mau beli hadiah untuk diberikan kepada ibunya saat hari ibu nanti. Tapi Mizuto nggak ngerti kenapa mereka harus beli hadiahnya bareng-bareng. Padahal kan bisa beli sendiri-sendiri. Tapi Yume bilang kalau mereka perginya bareng kan bisa lebih irit uang dan akan kelihatan lebih akur juga. Setelah itu Yume mengganti pakaiannya, dan saat melihatnya Mizuto pun terdiam. Bahkan dia sampai menjatuhkan manga yang lagi dia baca. Dan karena ini adalah akhir pekan, jadi kereta yang mereka naikin itu juga penuh. Karena sebuah guncangan, Mizuto nggak sengaja mendekat kepada Yume. Tapi Yume nggak keberatan dengan hal itu, malah dia meminta Mizuto untuk tetap seperti itu sampai mereka tiba. Walaupun mereka kesulitan dalam memilih hadiah, Mizuto dan Yume berhasil membeli sebuah hadiah dan memberikannya kepada sang ibu. Hadiahnya adalah sebuah buket bunga yang cantik. Mizuto dan Yume juga berterima kasih kepada sang ibu karena sudah menjaga dan memasak untuk mereka berdua. Jadi untuk menunjukkan rasa terima kasih, mereka memberikan hadiah itu. Tentunya sang ibu sangat senang menerima hadiah itu, walaupun Yume melihat sedikit kesedihan di wajah Mizuto. Pada sore harinya, Yume melihat Mizuto yang sedang berdoa untuk sang ibu. Jadi ibu kandungnya Mizuto itu udah meninggal ya. Karena ketahuan ngintip, Yume akhirnya juga masuk ke dalam. Mizuto bercerita kalau ibu kandungnya ini udah meninggal saat Mizuto masih kecil. Jadi dia nggak terlalu mengingat tentang ibunya. Bahkan dia juga cuma tahu wajah ibunya tuh dari fotonya aja. Yume pun mendekati Mizuto dan bersikap lembut padanya. Yume bilang kalau hari ini dia akan jadi kakak yang akan menenangkan adiknya. Setelah itu Mizuto terfikirkan sesuatu. Mizuto berpikir kalau mereka harus memberikan waktu kepada orang tua mereka untuk berduaan aja. Karena walaupun mereka adalah pengantin baru, mereka hampir tidak pernah menghabiskan waktu layaknya pasangan. Jadi Mizuto memiliki ide kalau dia dan Yume harus bermalam di suatu tempat, biar orang tua mereka bisa berduaan aja di rumah. Dan Mizuto bilang untuk pilihan terburuknya mereka harus menginap di Love Hotel. Tentunya Yume menolak ide itu karena dia belum siap dengan hal itu. Jadi keesokan harinya Mizuto memutuskan untuk menginap di tempatnya Kawanami. Kawanami juga bilang kalau Yume boleh menginap di tempatnya Akatsuki karena sebenarnya apartemen mereka itu sebelahan. Singkat cerita, Mizuto dan Yume akhirnya sampai di apartemen mereka. Akatsuki berterima kasih kepada Mizuto karena dia akhirnya bisa berduaan aja sama Yume. Dan mereka pun segera masuk ke kamar masing-masing. Akatsuki bilang kalau Kawanami dan Mizuto nggak boleh mengganggu zona perempuan. Di dalam kamar, Yume bertanya kepada Akatsuki tentang hubungannya dengan Kawanami. Karena walaupun sering ribut, mereka terlihat cukup akrab. Dan obrolan yang sama juga terjadi di zona laki-laki. Karena dinding di kamar itu cukup tipis, jadi kalau mereka ngomong agak keras dikit itu bisa kedengeran ke kamar sebelah. Jadi yang mereka lakukan adalah saling menjahili satu sama lain. Singkat cerita, pada sore harinya mereka makan di restoran yang sama. Akatsuki lupa kalau misalkan Kawanami juga sering makan di restoran itu, makanya mereka bisa ketemu di situ. Padahal dia berharap bisa makan berduaan aja sama Yume. Bahkan waktu pesan makanan aja, Akatsuki dan Kawanami juga ribut terus, yang justru membuat mereka terlihat sangat akrab. Dan sepulang dari restoran, mereka memanfaatkan waktu mereka masing-masing untuk belajar. Tapi sampai tengah malam tiba, Mizuto nggak bisa tidur. Mizuto pergi ke balkon belakang sambil melihat bulan yang menyinari malam. Dia pun mendengar sesuatu dari balkon sebelah, dan ternyata itu adalah Yume yang lagi pakai piyama yang lucu. Walaupun Yume bilang dia mengenakan piyama itu karena dipaksa sama Akatsuki. Sambil melihat bulan yang indah bersama, mereka mengingat-ingat tentang kenangan mereka berdua dulu. Karena dulu mereka juga pernah ada di situasi yang sama seperti saat ini. Yume mengatakan kepada Mizuto kalau setelah melihat Akatsuki dan Kawanami hari ini, dia merasa sesuatu di sekitarnya perlahan berubah. Dan Mizuto mengatakan kalau mereka itu tidak perlu memperbaiki masa lalu di saat mereka memiliki banyak waktu di masa depan.
Selama orang tua mereka selalu bersama, mereka berdua pun juga akan terjebak menjadi saudara tiri seumur hidup. Di hari selanjutnya, Akatsuki dan teman lainnya mengajak Yume untuk pulang bersama. Tapi Yume nggak bisa karena dia mau mampir ke ruang belajar dulu karena besok itu udah UTS. Yume terus belajar supaya dia bisa mempertahankan peringkat satunya dan bisa terus mengalahkan Mizuto. Karena waktu SMP dulu, Yume selalu kalah dari Mizuto. Tapi dia merasa kalau dirinya itu cuma bertarung sendirian aja karena Mizuto nggak pernah melihat Yume sebagai saingannya. Tapi ya justru sifat misterius Mizuto dulu itu yang membuat Yume jadi jatuh cinta. Dan saat ini Yume juga merasa cukup kesal karena di saat dia lagi fokus belajar, Mizuto malah nyantai-nyantai sambil baca manga. Jadi Yume menantang Mizuto untuk memperebutkan posisi pertama di kelas nanti. Keesokan harinya, Mizuto melihat Yume yang terlihat lelah dan bertanya apakah peringkat tertinggi itu adalah hal sepenting itu baginya. Yume pun mengatakan kalau dia bisa menjadi dirinya saat ini karena berhasil mendapatkan peringkat tertinggi saat ujian masuk dulu. Jadi dia akan terus mengincar posisi tertinggi dan mengalahkan Mizuto. Singkat cerita, Yume berhasil melewati ujian hari pertama dengan lancar. Tapi karena dia penasaran dengan hasil ujiannya Mizuto, dia mencoba untuk menyusup ke kamar Mizuto. Mizuto yang lagi nyantai di ruang keluarga dibuat bingung karena tiba-tiba Yume menghampirinya sambil membawa hasil ujian tes miliknya. Yume mengetahui kalau Mizuto sengaja mengosongkan jawabannya pada soal bagian terakhir. Mizuto pun membuat alasan walaupun Yume nggak peduli apapun alasan yang dibuatnya. Yume merasa kesal karena Mizuto menahan diri, seperti seolah-olah dia sengaja membiarkan Yume untuk memenangkan peringkat pertama. Tapi kalau Mizuto-nya begitu, justru Yume jadi merasa direndahkan dan dianggap remeh. Makanya dia menyuruh Mizuto untuk lebih serius melawannya. Ya sebenarnya Mizuto sengaja mengalah karena tadi pagi dia mendengar perkataan Yume yang mengatakan kalau peringkat 1 itu adalah segalanya bagi Yume. Jadi ya sebenarnya ini demi Yume juga. Dan karena hal itu, akhirnya Mizuto jadi serius juga untuk menghadapi Yume. Hari-hari ujian mereka terus berlalu. Yume juga terus fokus belajar setiap harinya. Tapi waktu pengumuman peringkat kelas, Yume harus menerima kekalahannya dari Mizuto karena Mizuto berhasil berada di peringkat pertama sedangkan Yume berada di peringkat kedua. Tentunya Yume merasa kecewa dengan hasil itu karena dia takut kalau misalkan dia nggak berada di peringkat tertinggi, dia akan kehilangan teman-temannya. Tapi ternyata dugaannya salah. Apapun hasilnya dan bagaimanapun situasi yang ada pada Yume, Akatsuki dan teman-teman lainnya akan selalu ada di sampingnya. Setelah itu, Yume berlari untuk mencari keberadaan Mizuto. Dia menyadari kalau semua itu bisa terjadi berkat Mizuto yang selalu ada di sampingnya. Yume mencari Mizuto di perpustakaan karena Mizuto selalu menghabiskan waktunya di situ. Tapi saat menemukan Mizuto, ternyata Mizuto-nya lagi sama perempuan lain yang gak Yume kenal. Perempuan ini bernama Higashira Isana. Dia adalah perempuan yang dikenal Mizuto karena mereka sering berada di perpustakaan dan juga memiliki ketertarikan yang sama. Dan karena dua-duanya juga sama-sama gak punya teman juga sih. Hubungan di antara mereka berdua sebenarnya cukup unik. Mereka tuh temenan, tapi terkadang tingkah laku mereka tuh layaknya orang yang pacaran. Bahkan Mizuto juga mengakui kalau Isana ini adalah teman terbaik yang dia punya. Waktu mau pulang, Mizuto ketemu sama Akatsuki dan Yume di pintu keluar. Isana juga ada di situ, tapi dia terlalu malu saat bertemu dengan orang lain selain Mizuto. Akatsuki bertanya tentang perempuan yang baru pertama kali dia lihat itu, dan Mizuto pun memperkenalkan Isana kepada Akatsuki dan Yume. Tapi tiba-tiba Yume meninggalkan mereka tanpa mengatakan sepatah kata pun. Karena Isana juga terlihat penasaran, Mizuto menjelaskan kepadanya kalau Yume itu adalah saudara tirinya. Jadi Yume itu pulang duluan karena dia merasa kesal, walaupun dia menentang perasaannya dan mengatakan kalau saudara itu nggak boleh cemburu, gitu. Keesokan harinya, Mizuto dibuat bingung dengan sikap Yume yang tiba-tiba jadi baik dan ramah kepadanya. Bahkan dia juga membawakan bekal makan siang Mizuto yang tertinggal. Sepulang sekolah, Mizuto curhat ke Isana kalau hari ini Yume itu bersikap aneh. Isana pun menyuruh Mizuto untuk bertanya langsung aja ke Yume biar alasannya jelas. Jadi pas sampai rumah, Mizuto langsung menghampiri Yume di kamarnya. Tapi Yume terkejut karena Mizuto tiba-tiba datang dengan mode coolnya. Mizuto pun mendekat dan sambil membela Yume, dia membisikkan sesuatu dari dekat. Mizuto melakukan itu semata-mata cuma untuk membalas aktingnya Yume seharian ini. Mizuto pun menjelaskan kepada Yume kalau misalkan lagi ada sesuatu yang ingin dibicarakan, Mizuto pengen kalau Yume membicarakan itu kepadanya, karena sekarang mereka adalah keluarga. Setelah mendengar itu, dengan mode emotonya, Yume akhirnya mengungkapkan kepada Mizuto kalau dia itu cemburu sama Isana. Karena bahkan sampai saat ini, Yume memanggil nama Mizuto dengan nama keluarganya, sedangkan Isana udah memanggil Mizuto dengan nama depannya. Jadi kalau di Jepang itu biasanya cuma orang-orang yang udah kenal atau yang udah deket aja yang biasa memanggil pakai nama depan. Yume semakin merasa kalau dia nggak bisa membuang perasaan yang ingin dia lupakan, karena kalau dia membuang perasaan itu, dia pasti akan menyesal. Ya, inti dari obrolan mereka malam itu sebenarnya cuma pengungkapan Yume yang cemburu aja sama Mizuto.
Dan keesokan harinya, akhirnya Yume berkenalan dengan Isana dengan cara yang lebih benar. Yume juga mengetahui kalau ternyata hubungan di antara Isana dan Mizuto itu cuma teman sehobi aja. Jadi kemarin-kemarin itu cuma kesalahpahamannya dia aja. Tapi Akatsuki melihat sesuatu yang unik dari mereka berdua dan mengatakan kepada Yume kalau dia mau membantu Isana supaya bisa pacaran sama Mizuto. Selanjutnya kita akan diperlihatkan masa lalunya Yume. Saat pertama kali Yume mencoba memberikan surat cinta kepada Mizuto. Walaupun dia kesulitan untuk melakukan itu, akhirnya pada liburan musim panas di tahun keduanya waktu SMP, Yume dan Mizuto berpacaran. Walaupun sekarang dia sedikit menganggap kalau tindakannya saat itu adalah tindakan ceroboh yang cuma didasari cinta aja. Di hari selanjutnya, Isana dikejutkan dengan sebuah surat yang dia temui di dalam lokernya. Surat itu terlihat mencurigakan dan isinya juga terdengar aneh. Bahkan terlalu aneh untuk dianggap sebagai surat cinta. Isi surat itu mengatakan kalau sepulang sekolah nanti, dia harus datang sendirian ke sebuah tempat yang udah ditentukan. Dan tempat itu ternyata adalah restoran langganannya Akatsuki. Isana juga bertemu dengan Akatsuki dan Yume di situ. Jadi surat itu cuma kesengan yang dibuat sama Akatsuki doang. Tapi karena Isananya itu emang pemalu, jadi dia beneran takut diapa-apain. Di sini Akatsuki menduga kalau Isana itu sebenarnya menyukai Mizuto. Tapi karena Isana itu terlalu polos soal cinta, jadi obrolan di antara mereka nggak ada yang nyambung. Tapi setelah dijelasin dikit, akhirnya Isana paham tentang maksud mereka berdua. Akatsuki dan Yume juga mencoba membuktikan kalau Isana itu sebenarnya emang mencintai Mizuto. Tapi dia nggak sadar aja karena dia nggak terlalu mengerti soal percintaan. Sampai akhirnya Akatsuki mengatakan kepada Isana tentang tujuan mereka yang ingin membantu Isana supaya Isana bisa jadian sama Mizuto. Tapi ternyata nggak cuma Isana doang yang kaget, Yume-nya juga ikutan kaget mendengar hal itu. Karena dia nggak tahu kalau dirinya juga harus ikut-ikutan bantuin. Tapi Isana menolak itu karena dia nggak punya kepercayaan diri untuk melakukan itu. Dan setelah melihat Isana yang seperti itu, Yume malah jadi melihat cerminan dirinya dia yang dulu. Karena Yume nggak terlalu menyukai dirinya dia yang dulu, jadi saat dia melihat Isana yang seperti itu, dia malah jadi bersemangat. Atau bisa dibilang malah Yume jadi lebih semangat dari Akatsuki untuk membantu Isana mendekati Mizuto. Dan setelah mendengar bujukan Yume, Isana akhirnya mencoba jujur dengan perasaannya dan setuju dengan rencana mereka. Walaupun setelah semua itu, Yume sedikit menyesali semangatnya yang tadi. Keesokan harinya, mereka melanjutkan rencana mereka dan menyusun sebuah strategi untuk mendekati Mizuto. Strategi mereka yang pertama adalah dengan memperhatikan kegiatan Isana dan Mizuto di perpustakaan dari kejauhan. Akatsuki menyuruh Isana untuk memanfaatkan tubuhnya yang seksi untuk menggoda Mizuto. Tapi udah digoda gimana pun dan berbagai macam situasi apapun, Mizuto tetap nggak merasakan apapun dan tetap tidak melihat Isana sebagai lawan jenisnya. Karena percobaan erotisnya gagal, kali ini Akatsuki dan Yume mendandani Isana supaya terlihat lebih rapi dan lebih cantik dari biasanya. Tapi tetap aja, Mizuto-nya nggak peka dan nggak terlalu memperhatikan perubahannya. Bahkan dia mengacak-ngacak rambutnya dan membantu menyisirkannya lagi. Jadi kegiatan mereka kembali seperti biasa aja lagi tanpa ada bumbu-bumbu romantis gitu. Sepulang sekolah, mereka bertiga ngumpul lagi di restoran yang kemarin untuk lanjut membahas rencana mereka. Dan kali ini Akatsuki langsung menyuruh Isana untuk menembak Mizuto karena menurutnya semakin ditunda ke depannya bakalan semakin sulit. Pada malam harinya, Akatsuki menelpon Yume untuk membahas kembali rencana mereka. Rencananya adalah Isana yang akan menembak Mizuto besok sore di belakang sekolah. Akatsuki juga bertanya kepada Yume tentang bagaimana perasaan Yume kalau misalkan nanti Mizuto punya pacar. Akatsuki juga sedikit bercerita kepada Yume. Menurutnya Mizuto itu sebenarnya adalah orang yang gak terlalu butuh yang namanya pacar dan tidak masalah hidup tanpa seorang pacar. Jadi Akatsuki beranggapan kalau orang seperti Mizuto itu bisa sampai punya pacar, ya berarti orang itu adalah orang yang sangat berharga bagi Mizuto. Pada keesokan harinya, Isana menemui Mizuto di belakang sekolah sesuai rencana mereka. Sedangkan Akatsuki dan Yume bersembunyi sambil mendengarkan apa yang akan terjadi. Walau awalnya gugup, Isana akhirnya berhasil menyampaikan perasaan senangnya saat dia bisa bertemu Mizuto. Dan dia pun menyatakan cintanya kepada Mizuto. Sedangkan di sisi lain, Yume yang juga ada di situ semakin merasa gak nyaman dengan semua hal yang dikatakan sama Isana. Dengan tenang, Mizuto mencoba untuk menjawab semua perasaan Isana. Dia juga mengatakan kalau dirinya juga merasa senang bisa bertemu dengan Isana, karena bisa dibilang mereka itu memiliki kecocokan yang bagus. Tapi Mizuto meminta maaf karena dia nggak bisa berpacaran dengannya. Mizuto menjelaskan kepada Isana kalau udah ada orang lain yang mengisi hatinya sampai saat ini, dan pastinya orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yume. Mizuto mencoba menjelaskan segalanya tanpa menyakiti perasaan Isana. Di sisi lain, Yume yang mendengar semua percakapan itu jadi teringat kembali dengan perkataan yang diucapkan sama Akatsuki semalam, yang membuat perasaannya kembali bercampur aduk antara senang dan sedih. Dan untuk Isana sendiri, walaupun dia baru aja ditolak, tapi dia dan Mizuto ya kembali seperti biasa aja, seperti nggak terjadi apa-apa. Isana justru merasa kalau pertemanan mereka yang sekarang itu jadi terasa lebih santai dari sebelumnya. Gue suka sih karakter yang satu ini. Di hari selanjutnya, tiba-tiba Isana bilang ke Mizuto kalau dia pengen ngelihat koleksi buku-bukunya Mizuto.
Dia pengen tahu tipe ilustrasi apa aja yang disukai sama Mizuto di light novel. Mizuto juga sebenarnya agak ragu kalau membiarkan seorang gadis datang ke kamarnya. Jadi dia bertanya tentang hal itu kepada Isana, tapi ya Isananya nggak khawatir sama sekali. Apalagi kan kemarin dia juga baru aja ditolak, jadi ya nggak terlalu mikirin persoalan itu. Di hari selanjutnya, Isana janjian sama Akatsuki dan Yume untuk pergi bersama. Mereka akan pergi membeli baju yang cocok untuk Isana, karena selama ini Isana nggak punya baju yang bagus. Jadi Akatsuki dan Yume membantu Isana untuk memilihkan baju untuknya, untuk dipakai saat pergi ke rumah Mizuto besok. Tapi mereka juga punya syarat buat Isana, dan syaratnya adalah Isana harus mencoba semua pakaian yang mereka pilih tanpa mengeluh. Dan tanpa membuang waktu, mereka segera pergi berbelanja. Sesuai janji, Isana juga mencoba beberapa pakaian yang dipilih sama mereka berdua. Tapi karena emang Isana punya tubuh yang erotis, jadi apapun pakaian yang dipakai sama dia tetap aja kelihatan seksi. Jadi karena itu mereka memutuskan untuk memilih gaya pakaian yang lebih tertutup seperti yang biasa Yume gunakan. Selanjutnya kita akan kembali diperlihatkan masa lalunya Yume dan Mizuto. Tapi kali ini adalah kenangannya Mizuto. Jadi waktu SMP dulu, Mizuto pernah mengundang Yume ke kamarnya untuk melihat koleksi-koleksi bukunya Mizuto yang ada di kamarnya. Tapi karena dua-duanya masih polos, ajakan itu membuat mereka jadi canggung. Dan kali ini Isana yang akan main ke kamarnya. Waktu Isana sampai di rumah Mizuto, Mizuto segera mempersilahkannya untuk masuk ke kamarnya yang ada di lantai 2. Dan kedua orang tuanya yang melihat itu bahkan juga nyantai aja. Tapi sampai di kamar, ternyata ada Yume juga di situ. Jadi mereka nggak cuma berduaan aja, tapi jadinya bertigaan. Yume ada di situ dengan alasan untuk mengawasi Mizuto supaya Mizuto nggak melakukan hal-hal aneh kepada Isana. Isana yang nggak keberatan dengan hal itu langsung mencari buku-buku yang ingin dia baca, karena di kamarnya Mizuto tuh udah kayak toko buku ya, bukunya banyak banget. Dan tanpa ada rasa enggan sedikit pun, Isana langsung rebahan di kasurnya Mizuto. Justru di sini malah Yume yang bingung melihat tingkah Isana yang nggak mengkhawatirkan apapun. Singkat cerita, mereka akhirnya menikmati buku yang mereka baca sendiri-sendiri tanpa ada suara sedikit pun. Sampai beberapa saat kemudian, Isana yang baru aja selesai membaca satu jilid manga meminta tolong kepada Mizuto untuk mijitin pundaknya. Karena dia bilang kalau perempuan yang opainya besar itu gampang pegel, dan kalau Mizuto nggak mau mijitin, dia bakal guling-guling di kasurnya Mizuto. Karena nggak punya pilihan lain, Mizuto mulai mijitin Isana. Walaupun reaksinya agak berlebihan ya. Yume yang melihat tingkah laku mereka berdua mulai membuka suara. Karena tingkah laku mereka berdua itu benar-benar seperti dua orang pasangan yang berpacaran. Tapi Isana berkata kalau hal-hal seperti itu udah jadi kebiasaan mereka sehari-hari di perpustakaan. Bahkan Mizuto juga punya kebiasaan memakaikan kaos kaki kepada Isana. Setelah itu Isana izin untuk pergi ke toilet. Yume juga ikut mengantarnya. Waktu di luar kamar, Yume bertanya kepada Isana apakah dirinya masih menyukai Mizuto. Isana pun menjawab kalau dia masih menyukai Mizuto, walaupun rasa sukanya itu sedikit berbeda. Jadi dia tetap menyukai Mizuto sebagai teman dan juga sebagai laki-laki. Justru dia malah akan cemburu kalau misalkan Mizuto itu punya teman baru selain dirinya, karena teman yang dimiliki Isana itu cuma Mizuto doang. Setelah mendengar ungkapan Isana, perasaan Yume menjadi lebih tenang, dan dia mengatakan kepada Isana kalau dirinya dan Akatsuki juga adalah temannya Isana, jadi dia nggak akan kesepian lagi. Waktu Isana lagi di toilet, Yume kembali ke kamar dan bertanya kepada Mizuto mau sampai kapan Mizuto akan memperlakukan Isana seperti itu. Dia pun melepas kaos kaki yang lagi dipakai saat itu dan menyuruh Mizuto untuk memakaikannya, seperti yang Mizuto lakukan ke Isana tadi. Karena nggak punya pilihan lain, Mizuto akhirnya menuruti kemauannya Yume. Beberapa saat kemudian, Mizuto mendapat pesan dari Isana yang meminta tolong. Mereka pun segera bergegas pergi ke bawah, tapi ternyata di bawah Isananya lagi ditanya-tanyain sama orang tua mereka. Orang tuanya penasaran kalau Isana itu sebenarnya pacarnya Mizuto atau bukan. Dan setelah itu Isana pamit untuk pulang. Kali ini kita akan sedikit flashback ke masa lalu, masa dimana Mizuto dan Yume masih pacaran dulu. Jadi saat ini Mizuto mengundang Yume ke kamarnya. Mereka berdua rada canggung karena ini juga adalah pertama kalinya Mizuto mengajak seorang gadis ke kamarnya. Di situ mereka menghabiskan waktu bersama sambil membaca buku yang ingin mereka baca. Dan saat menemukan momen yang pas, Yume ngasih kode ke Mizuto supaya Mizuto menciumnya. Tapi karena malu, Mizuto justru menyuruh Yume untuk pulang karena udah mau malam. Padahal sebelumnya mereka itu udah pernah ciuman ya, tapi mungkin karena kali ini mereka berduaan aja di kamar, jadi Mizutonya juga malu. Yume merasa sedikit kecewa, karena walaupun mereka udah pacaran selama 6 bulan, hubungan mereka tuh di situ-situ aja, dan gak pernah naik ke langkah yang selanjutnya. Padahal Yume-nya udah ngarep ya, tapi Mizutonya yang pengecut. Jadi pertemuan mereka waktu itu ya cukup sampai di situ aja, dan pas Yume udah pergi, Mizuto baru menyesali itu. Hubungan mereka terus berjalan seperti itu tanpa sebuah kemajuan, sampai akhirnya mereka pun sampai di tahun terakhir mereka di SMP. Di kelas 3 ini mereka juga berada di kelas yang berbeda, jadi waktu mereka untuk bertemu itu juga berkurang. Mizuto dan Yume membuat janji untuk bertemu di perpustakaan setiap pulang sekolah, karena Yume mau menikmati masa-masa terakhir mereka di SMP bersama Mizuto.
Tapi suatu saat Yume mulai memiliki seorang teman baru, karena sebelumnya dia itu nggak punya banyak teman ya. Di sini Yume mulai sering membicarakan tentang teman barunya itu. Bahkan setiap mereka ketemu, yang dibahas sama Yume itu justru malah temannya terus. Dan sampai akhirnya Mizuto mulai kehilangan waktunya bersama Yume, karena Yume juga lebih sibuk menghabiskan waktu bersama teman-temannya dibandingkan sama pacarnya sendiri. Jadi singkatnya, Yume ini terlalu seneng karena punya teman baru, terus dia jadi nggak punya waktu buat Mizuto. Dan Mizuto juga merasa kalau itu sangat menyebalkan. Sebenarnya Yume juga udah sadar dan merasa kalau dirinya itu berlebihan. Jadi dia ingin memperbaiki hubungannya dengan Mizuto. Tapi suatu hari dia melihat Mizuto yang lagi ngobrol dan terlihat akrab dengan perempuan lain di perpustakaan. Yume pun merasa kesal saat melihat Mizuto yang akrab sama perempuan lain, karena sebelumnya Mizuto cuma melakukan itu sama Yume aja. Dan hal itu akhirnya menyebabkan pertengkaran di antara mereka. Walaupun Mizuto udah mencoba untuk minta maaf ya, tapi sayangnya hubungan mereka tuh rasanya nggak bisa kembali seperti dulu lagi. Selama liburan musim panas pun juga mereka nggak ketemu sama sekali. Dan waktu malam Natal pun juga Yume menghabiskan waktunya di luar sendirian aja. Padahal sampai setahun yang lalu mereka tuh masih bareng-bareng. Jadi karena hubungan mereka udah nggak bisa dipertahankan lagi, pada waktu kelulusan sekolah mereka memutuskan untuk putus dan berpisah. Tapi siapa yang menduga kalau beberapa bulan kemudian mereka dipertemukan kembali dalam situasi yang nggak biasa, di mana mereka diberitahu kalau mulai saat ini mereka akan menjadi saudara tiri. Jadi itulah sedikit cerita tentang alasan Mizuto dan Yume yang putus waktu mereka SMP dulu. Di hari selanjutnya, Yume yang lagi membaca novel di kamarnya dikejutkan dengan adanya kecoa di situ, yang membuatnya menjadi histeris dan meminta tolong kepada Mizuto untuk mengusirnya. Tapi walaupun udah disemprot pestisida, Yume tetap nggak mau balik ke kamarnya dan memilih untuk tidur di kamar Mizuto, meskipun mereka harus berbagi kasur. Ditambah lagi orang tua mereka juga nggak bisa pulang malam itu karena di luar itu lagi hujan badai, yang membuat mereka jadi berduaan aja di rumah malam itu. Situasi itu membuat Mizuto jadi nggak bisa tidur. Dia pun melihat wajah Yume yang lagi tertidur pulas. Mizuto berpikir kalau rasanya tuh udah lama banget dia nggak melihat wajah Yume sedekat itu. Tapi dia nggak bisa melakukan apapun karena dihantui perasaan bersalah dan penyesalan. Keesokan harinya, Yume ngedumel sendiri karena semalam Mizuto nggak bisa diandelin buat ngusir kecoa, karena Mizutonya itu juga takut sama kecoa. Saat itu juga orang tua mereka mengatakan kalau mereka itu akan pulang ke kampung halaman sang ayah, dan juga menyuruh Mizuto dan Yume untuk membawa baju renang mereka supaya di sana nanti mereka bisa bermain di sungai. Jadi sang ibu menyuruh Mizuto dan Yume untuk membeli baju renang baru karena Yume cuma punya baju renang sekolah doang, dan karena sekarang tubuhnya juga udah semakin tumbuh, jadi baju renang yang lama udah nggak muat lagi. Yume bilang kalau mereka mau jalan bareng, mereka itu harus menyamar, karena kalau mereka ketahuan sama teman-teman sekolahnya, Yume takut disangka pacaran. Atau mungkin malah bisa muncul rumor yang gak diinginkan. Karena gak punya pilihan lain, Mizuto akhirnya menemani Yume untuk memilih baju renang baru. Tapi saat Yume meminta pendapatnya tentang baju renang yang lagi dia coba, Mizuto terpukau dengan penampilan Yume dan gak bisa memberikan pujian yang jelas. Sepulang dari belanja, mereka melewati sebuah jalan yang sering mereka lewati waktu masih pacaran dulu. Jalan itu menjadi tempat yang cukup berkesan untuk mereka, karena di tempat itulah mereka melakukan ciuman pertama mereka dulu. Setelah mengenang semua hal itu, mereka berdua kembali terbawa suasana. Yume mulai memejamkan matanya karena berpikir kalau Mizuto akan menciumnya. Tapi Mizuto tetap menahan diri karena dia juga masih merasakan sebuah penyesalan dalam dirinya. Pada malam harinya, Yume berterima kasih kepada Mizuto karena dia menyukai salah satu novel yang dipinjemin sama Mizuto. Jadi semenjak kejadian tadi sore, sikap mereka tuh jadi canggung gitu satu sama lain. Bahkan kedua orang tua mereka yang melihat itu juga menikmati tingkah laku anak-anaknya. Di hari selanjutnya, Isana datang lagi nih ke rumah Mizuto. Kali ini mereka nonton film bersama, dan seperti biasanya tingkah laku mereka berdua tuh udah kayak pasangan yang lagi pacaran. Yume semakin heran dengan mereka berdua, karena semakin hari keduanya semakin berani aja dan bertingkah sesuka mereka. Setelah film selesai, mereka mulai membahas film itu. Yume semakin geram karena melihat tingkah Isana yang dari tadi tuh makin berani aja. Selesai membicarakan film, Mizuto terlihat lelah, dan Isana yang melihat itu langsung mempersilahkan Mizuto untuk tidur di pangkuannya. Bahkan dia juga bilang kalau nanti dia sekalian akan membersihkan telinganya. Tapi tentunya Yume menentang hal itu, dan karena udah terlalu lelah, Mizuto akhirnya malah terjatuh dan tertidur di pangkuannya Yume. Setelah Mizuto tertidur, Yume dan Isana mulai membicarakan sesuatu. Tanpa ada rasa malu sedikit pun, Isana bilang kalau dia tuh sebenarnya pengen mencium Mizuto.
Dia juga bilang kalau dia tuh tertarik dengan hal-hal dewasa seperti ciuman dan yang lainnya. Dengan wajah liciknya, Isana menikmati setiap ekspresi Yume saat mereka membicarakan hal-hal dewasa. Dan setelah puas menjahili Yume, Isana pun pamit untuk pulang. Setelah Isana pulang, Yume kembali memperhatikan wajah Mizuto. Dia mulai memahami alasan Mizuto ragu untuk menciumnya adalah karena mereka berdua masih memiliki perasaan menyesal di dalam hati mereka masing-masing. Karena kalau mereka mengikuti hati dan terbawa perasaan mereka, mungkin mereka bisa aja menghancurkan kehidupan yang mereka miliki saat ini. Pada malam harinya, Yume dihampiri oleh sang ibu. Di situ mereka membahas tentang Mizuto dan Isana. Karena sang ibu merasa kalau Mizuto dan Isana itu adalah pasangan yang cocok. Dia juga menyuruh Yume untuk segera mencari pacar supaya nggak tertinggal dari Mizuto. Walaupun Yume masih nggak yakin apa dirinya bisa berpacaran dengan laki-laki lain selain Mizuto. Selanjutnya kita akan kembali diperlihatkan sebuah flashback dari Yume lagi. Kali ini adalah saat liburan musim panas waktu mereka baru-baru aja pacaran. Yume yang lagi berada di rumah tiba-tiba ditelepon sama Mizuto. Mizuto bilang kalau dia cuma mau ngobrol aja sama Yume. Tapi nggak lama setelah itu baterai HP-nya Mizuto habis dan obrolan mereka pun berakhir. Yume merasa sedikit kecewa karena menurutnya padahal kan bisa aja kalau Mizuto tuh nelponnya sambil dicas. Tapi Mizuto malah memilih untuk menutup teleponnya dan mengakhiri obrolan mereka. Dan singkat cerita, akhirnya mereka sampai juga di kampung halamannya Mizuto. Yume juga memperkenalkan dirinya ke sang nenek. Di sana juga ada seorang wanita yang terlihat akrab sama Mizuto. Jadi wanita ini tuh adalah sepupunya Mizuto ya. Dia ini bernama Tanesato Madoka dan adiknya yang bernama Chikuma. Setelah itu, mereka pergi ke pinggir sungai untuk memulai pesta barbeque mereka. Tapi karena Mizuto nggak merasa nyaman dengan kegiatan itu, dia memilih untuk menyendiri dan menjaga jarak dari yang lainnya. Yume juga mencoba mengakrabkan dirinya dengan Madoka, karena mulai sekarang mereka itu juga akan jadi sepupu. Di sini Madoka juga bercerita sedikit tentang keluarga Mizuto dulu saat ayahnya harus menghidupi Mizuto sendirian. Dia juga memuji baju renang yang lagi dipakai sama Yume. Dan mungkin karena Madoka itu adalah orang yang cukup peka, dia langsung menduga kalau ada hubungan yang tidak biasa di antara Yume dan Mizuto. Selesai menghabiskan makanannya, Mizuto izin untuk balik ke rumah duluan, sedangkan Yume dan yang lainnya masih bermain di sungai. Pada malam harinya, Madoka minta tolong kepada Yume untuk manggilin Mizuto untuk menyuruhnya mandi. Dan di sini Yume menemukan Mizuto di sebuah ruangan yang dikelilingi tumpukan buku-buku tua. Jadi ruangan itu adalah ruangan yang dulunya milik kakek buyutnya Mizuto, dan sejak kecil Mizuto sering menghabiskan waktunya untuk membaca buku di ruangan itu. Mizuto juga bilang kalau ada satu buku yang selalu dia baca berulang kali setiap kali dia pulang ke sana. Buku itu adalah buku yang diterbitkan sama kakek buyutnya sendiri. Buku yang menceritakan tentang kisah seorang wanita yang pernah ditemui sama kakek buyutnya dulu. Mizuto pun menyuruh Yume untuk membaca buku itu dan dia pun pergi untuk mandi. Dia juga bilang kalau belum pernah ada orang lain yang membaca buku itu selain dirinya. Yume akhirnya mulai membaca buku itu sampai dia merasa tersentuh dengan kisah di dalamnya dan mulai meneteskan air mata. Yume juga melihat ada bekas air mata di halaman yang lagi dia baca. Dan karena mengingat perkataan Mizuto tadi, Yume pun yakin kalau itu adalah bekas air matanya Mizuto. Setelah Mizuto kembali, mereka sedikit membahas tentang buku itu. Dengan wajah serius, Yume tiba-tiba bertanya, seperti apakah orang yang menjadi cinta pertamanya Mizuto? Dan Mizuto pun menjawab kalau orang itu adalah orang yang suka tertawa dan tersenyum. Tanpa bertanya apapun lagi, Yume membuat kesimpulan sendiri kalau orang yang dimaksud sama Mizuto itu pasti adalah Madoka. Keesokan harinya, Madoka menyuruh Yume untuk memilih motif yukata untuk dipakai ke festival musim panas yang ada di desa itu. Tapi Madoka melihat wajah Yume yang murung dan bertanya kepadanya. Mungkin karena udah percaya juga, Yume jadi bisa menceritakan masalahnya kepada Madoka tanpa keraguan. Dan di sini Madoka langsung to the point aja dan bertanya apakah Yume menyukai Mizuto. Madoka juga mengatakan kalau Yume tidak perlu memikirkan hal yang rumit dan harus jujur dengan perasaannya sendiri. Pada sore harinya, Madoka juga mengatur situasi supaya Mizuto dan Yume bisa berbicara berduaan aja. Yume awalnya nggak tahu mau ngomong apa, jadi mereka cuma diem-dieman aja. Tapi karena nggak mau merasakan sakit hati yang lebih-lebih lagi, Yume mempersiapkan dirinya demi masa depan mereka berdua. Yume merasa kalau dirinya itu egois dan merasa sedikit lega waktu mereka putus dulu. Padahal Mizuto itu juga adalah cinta pertamanya. Tapi sekarang dia sangat menyesali semua itu dan berharap seandainya waktu itu mereka nggak pernah putus, mungkin mereka akan selalu bersama. Yume juga udah nggak bisa menahan air matanya lagi, dan dengan sebuah senyuman, Mizuto bilang kalau untuk saat ini aja mereka bisa kembali seperti dulu. Setelah cukup tenang, mereka mulai membicarakan tentang cinta pertamanya Mizuto. Yume bilang ke Mizuto, dia tuh merasa sedikit kesal setelah mengetahui kalau cinta pertamanya Mizuto itu adalah Madoka. Padahal Mizutonya sendiri nggak pernah ngomong kayak gitu. Sampai akhirnya Yume sadar kalau lagi-lagi dia itu cuma salah paham aja. Karena cinta pertamanya Mizuto itu ya adalah dirinya sendiri.
Dan karena masalahnya Yume udah selesai, kali ini mereka bersiap untuk pergi ke festival musim panas yang ada di desa itu. Mereka berempat pergi ke festival itu bersama-sama. Madoka bilang kalau mereka itu harus gandengan supaya mereka nggak kepisah di kerumunan. Karena Yume merasa kalau beban di hatinya itu udah terangkat, sekarang dia nggak ragu-ragu lagi untuk menggenggam tangannya Mizuto. Mereka mulai berkeliling dan menikmati permainan yang ada di festival itu. Mizuto dan yang lainnya juga berkumpul dengan keluarganya. Tapi waktu lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Mizutonya hilang. Padahal mereka udah berencana untuk menonton kembang api bersama. Madoka bilang kalau setiap tahun tuh Mizuto emang selalu begitu. Dia selalu pergi dan menyendiri tepat sebelum kembang api dimulai. Yume berusaha untuk mencari Mizuto, karena Yume merasa kalau semakin hari dia tuh semakin mengenal sifat Mizuto yang sebenarnya. Di sisi lain, Mizuto juga selalu menganggap kalau Yume itu adalah hal paling nyata yang pernah dia temui. Karena selama ini Mizuto selalu merasa hidupnya itu kosong dan penuh kehampaan. Sampai dia bertemu dengan Yume di SMP dulu. Yume pun akhirnya berhasil menemukan Mizuto yang lagi duduk di sebuah kuil kosong. Melihat itu, Yume jadi mengingat tentang kenangannya dulu. Sekarang dia akhirnya paham kenapa waktu itu Mizuto lebih memilih untuk menutup teleponnya dan mengakhiri obrolan mereka. Karena sekarang dia tahu kalau waktu itu Mizuto juga pasti lagi ada di kuil itu, jadi dia nggak bisa ngecas HP-nya juga. Yume pun duduk di samping Mizuto. Mereka mulai membicarakan tentang ciuman pertama mereka dulu dan membahas tentang takdir pertemuan mereka dulu. Sampai akhirnya kembang api pun dimulai. Yume sangat bersyukur karena akhirnya dia bisa melihat kembang api bersama Mizuto lagi. Dan pada saat itu juga Yume menciumnya. Tapi kali ini Yume menganggap kalau ini adalah ciuman pertamanya sebagai Irido Yume, bukan sebagai ayah Yume. Yume memberikan ciuman pertama kedua dalam hidupnya sebagai bukti kalau mulai saat ini dia akan memaksa Mizuto untuk menjadikannya satu-satunya perempuan di dalam hatinya. Jadi Yume tuh udah gak peduli lagi nih, walaupun mereka tuh sekarang adalah saudara tiri atau keluarga. Karena sampai kapanpun Yume gak akan pernah nyerah untuk memenangkan Mizuto. Keesokan harinya mereka pamit untuk pulang, dan perjalanan cinta mereka kayaknya bakal masih panjang banget ya. Gue pribadi sih suka sama anime ini, apalagi desain karakternya tuh menurut gue bagus ya. Tapi agak sayang aja kalau lihat di My Anime List, anime ini cuma dapat skor yang nggak sampai angka 7. Dan mungkin segitu aja rangkuman alur cerita dari anime Surekano. Ya gue berharap sih ada season keduanya ya nanti. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian alur cerita, penyebutan nama karakter, dan yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Mata nih!